dalam satu baris yang sama. Kalau adik-adik semua membaca teks Arab atau ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf yang biasa digunakan, biasanya huruf dan harokat itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ya kan? Coba apa saja harokat yang ada di atas huruf? Fathatain, sukun, dan seterusnya. Itu semua ada di atas huruf. Dan ada juga yang berada di bawah huruf. Apa saja? Kasroh, Kasroh, betul, dan seterusnya. Nah, adik-adik sekalian, dalam mushaf Al-Quran Braille tidak ada satupun tanda harokat atau syakal atau dobet yang diletakkan di atas ataupun di bawah huruf. Jadi semuanya berada dalam satu baris yang sama, baik huruf maupun harokat atau syakalnya, atau tanda-tanda baca yang lainnya. Semuanya berada dalam satu baris yang sama. Kemudian yang ketiga, dalam penulisan Al-Quran Braille itu, syakal atau harokat diletakkan setelah huruf. Jadi cara penulisannya dalam satu baris itu huruf dulu, huruf hijaiyah, baru kemudian harokat atau tanda bacanya. Kecuali untuk tanda tasydid, itu yang keempat itu, khusus untuk tasydid atau syiddah diletakkan sebelum huruf. Kalau untuk tanda baca yang lain, harokat, fathah, dhamma, kasroh, dan seterusnya semuanya diletakkan setelah huruf. Khusus untuk tasydid diletakkan sebelum huruf. Tanda-tanda apa saja yang digunakan dalam Al-Quran Braille, kita bisa lihat di slide berikutnya. Yang pertama, tanda baris atau syakal atau harokat pendek. Ada fathah miring, kasroh yang miring, dan dhammah biasa. Itu semua dibaca pendek. Kemudian ada tanda baris panjang, seperti fathah qaimah, kasroh qaimah, kasroh tegak, gitu ya, dan dhammah terbalik. Ini menunjukkan bacaan panjang. Kemudian yang ketiga ada tanda tanwin, tanwin fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Ada tanda sukun dan ada tanda tasydid. Nah, semua tanda-tanda ini diletakkan sesudah huruf, kecuali tanda apa tadi? tasydid. Tasydid diletakkan sebelum huruf. Terus bagaimana prakteknya penulisan Al-Quran Braille itu? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Di sini penerapan contoh untuk bacaan pendek. Nah, ini Mbak Cindy Nabila yang share screen, sepertinya laptopnya belum diinstal font Braille ya? Iya, belum Ibu. Nah, pasti kalau belum diinstal tidak akan muncul tulisan Braille-nya. Siapa yang sudah diinstal? Ada yang sudah diinstal? Ada? Saya sudah. Ya, coba silakan Mbak yang sudah diinstal. Ditampilkan di sini. Sebentar, Bu. Ya. Jadi mohon adik-adik semuanya untuk segera diinstal font Braille yang sudah saya share kemarin ya. Ada 3 itu, ada 3 macam. Nah, ini kan sudah muncul ya. Baik, contoh yang pertama untuk tanda baris atau harokat pendek. Ada fathah biasa. Ya, fathah sebagaimana dalam rumus yang sudah kita pelajari kemarin itu disimbolkan dengan titik 2. Maka
cara penulisan dalam Al-Quran Braille, di sini bisa kita lihat ada titik 1, 2. Tanda apa? Huruf ba. Huruf ba. Diikuti oleh titik 2. Tanda apa? Fathah. Berarti dibaca apa ini? Ba. Baca ba. Berikutnya silahkan untuk tanda kasroh dibacakan oleh Siti Sofwatul Aulia. Ada? Siti Sofwatul Aulia. Tidak ada? Di Zoom nggak ada, Ibu. Nggak ada. Siti Rialin Goifi. Hadirah, Ibu. Silakan. Kasroh itu ada titik 1 dan 2 itu ba ya. Untuk titik kasrohnya ada di 1 dan 5. Dibaca? Dibaca bi. Bagus. Siti Alifia Nur Azizah. Hadir, Bu. Silakan. Yang C ya, Bu. Ya. Titik 2 B, terus setelahnya ada titiknya ada di 1, 3 sama 6. Dibacanya bu. Bacanya bu. Berikutnya kita lanjut untuk tanda baris panjang atau tanda harokat panjang. Ada fathah qaimah, ada kasroh qaimah, dan ada dhammah terbalik. Untuk tanda fathah qaimah, silakan Mbak Wirda Aulia. Silakan. Wirda Aulia. Kayaknya jaringannya lah, Bu. Gitu. Soalnya audionya nggak hidup. Wildanur Awalia. Ibu di sini. Bapak saya jemuran dulu, Ibu. Mohon maaf sebentar ya. Kenapa? Di sini hujan. Oh, Saya ya. izin angkat jemuran sebentar. Ini Ya. masih lama kan pembahasan yang ini. Ya. Sebentar, Ibu. Mohon maaf. Fathah qaimah. Maaf Bu, saya off kan karena saya kurang enak badan Bu. Ya. Tanda baris mad atau bunyi vokal panjang. A, fathah tegak, titik 4. Contoh, hafizatun. Surat An-Nisa ayat 34. Yang bacaan braille-nya dibaca nggak Bu? Justru yang penting tulisan braille-nya. Berarti baca dari kanan ya Bu ya Bu? Dari kiri. Titik 1, titik 45. Tidak ada titik 4. Titik 1, titik 5, titik 6. Itu bunyi H. Kemudian titik 4, ya ini tanda apa namanya, alif bengkok ya Bu ya? Alif yang atas. Terus Bukan.
Terus kemudian Titik 4 tanda apa? fathah tegak. Terus Terus titik 1, 2, 4 itu huruf fa. Terus kemudian titik 1, titik 5 itu kasroh. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu zo. Titik 4 itu fathah tegak. Titik 2, 3, 4, 5 itu ta. Titik 2 sama 6 itu domatain. dibacanya Dibacanya dibaca apa? dibacanya apa ya? Hafizatun. Hafidhatun. Semua harokat atau syakel diletakkan sesudah huruf. Berikutnya untuk kasroh qaimah. Silakan dibaca. Ibu tadi Sofwa belum, Bu. Sofa. Iya, tadi audionya nggak bisa dibuka, Bu. Oke, sekarang sudah bisa? Alhamdulillah sudah. Ya, silakan Mbak Sofa. Yang ini kasrah tegak itu, Bu. Ya, betul. Titik 1, titik 2 itu dibaca huruf ba. Kemudian titik 1 dan 5 dibaca kasroh, tanda kasroh. Kemudian titik 1, titik 2, dan titik 5 itu huruf H. Dan titik 4 dan 5 itu tanda kasroh Kasroh tegak. apa? Kasroh tegak. Kasroh tegak. Dibaca. Dibaca Kasroh bihi. biasa dengan kasroh yang panjang, tandanya beda apa sama? Kenapa, Bu? Tanda kasroh biasa yang dibaca pendek dengan kasroh yang Ya. dibaca panjang, tandanya beda apa sama? Beda. Beda ya. Jadi Ya. semua huruf diikuti oleh harokat atau tanda baca, gitu ya. Berikutnya dhammah terbalik. Silahkan dibaca Mbak Cindy khairu mutmainnah. Hadirah Ibu. Silahkan. Harokat dhammah terbalik ada di titik 3, 4, dan 6. Titik 1, 2, 3 huruf lam. Titik 2 harokat fathah la dibaca la. Titik 1, 2, 5 huruf h. Titik 3, 4, 6 harokat dhammah terbalik dibaca hu. Jadinya lahu. Hu-nya panjang apa pendek? Panjang 2 harokat. Panjang. Ini cara penulisan harokat panjang dalam Al-Quran Braille. Berikutnya kita masuk ke tanwin. Ada tanwin fathatain, tanwin kasrotain, dan tanwin dhammatain. Pada tanwin fathatain penggunaannya bermacam-macam. Ada yang diikuti oleh huruf alif. Silakan Mbak Sri Hartini. Baik, Ibu. Fathah tain titik 2, 3. Huruf alif titik 1. Ulangi lagi. Ini, Ibu. Diulang. Yang ini kan, Bu. Ahadan ini kan, Bu. Iya. Ayo, silakan. Titik 3, 4. Titik 3, 4.
titik 34 hamzah alal alif titik 2 fathah titik 156 huruf H titik 2 fathah titik 145 huruf dal titik 23 fathah tain titik 1 alif dibaca ahadan. Lafaz ahadan kan ada tanwin fathatain, kemudian ada huruf alif ya. Iya, Ibu. Nah, dalam penulisannya di Al-Quran Braille ini terdapat perbedaan dengan mushaf Al-Quran Braille dari Yordania. Yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya untuk sejarahnya. Nah, kalau di mushaf Al-Quran Braille Yordan, cara penulisan tanwin itu diletakkan setelah alif. Seumpama lafaz ahadan, kalau ditulis dalam mushaf Al-Quran Braille Yordan, itu tanwin fathatain diletakkan setelah alif. Jadi sesudah huruf dal, bukan tanwin fathatain, tapi alif dulu, baru kemudian tanwin fathatain. Di mushaf Al-Quran Braille Indonesia, penulisannya berbeda dengan Yordan. Karena yang ditanwin itu asalnya adalah huruf dal, maka tanwin fathatain diletakkan sesudah huruf dal. Gitu ya, saya ulang. Jadi karena yang ditanwin itu adalah huruf dal, bukan huruf alif, maka tanwin fathatain diletakkan sesudah huruf dal, dan sesudah huruf dal itu tadi tanwin dulu, baru kemudian alif. Gitu ya susunannya. Baik, berikutnya untuk yang diikuti alif maksurah, silakan Mbak. Tadi Mbak Sri Hartini ya. Sekarang Soleha. Diri, Bu. Silakan. Titik 125 H titik 136 domah titik 145 da titik 23 domah fathatain titik 125 Tidak ada dua. 135 titik 135 alif maksurah dibacanya hudan. Dibacanya hudan. Hudan. Karena yang berharokat tanwin fathatain itu adalah huruf dal, maka di mushaf Braille Indonesia tanwin fathatain diletakkan sesudah huruf dal, bukan sesudah alif maksurah. Jadi alif maksurahnya belakangan. Gitu ya. Tapi kalau di mushaf Al-Quran Braille Yordan itu alif maksurahnya didahulukan, tanwin fathatainnya yang di belakang. Seperti itu. Bisa membedakan? Bisa ya? Baik, berikutnya untuk lam alif yang berharokat tanwin fathatain. Silakan. Dibaca oleh Cindy Nabila Putri. Piro, Ibu. Ada? Ada. Silakan. Selanjutnya itu ada lam alif diikuti fathatain. Jadi contohnya itu ada huruf amalan. Kalau di Al-Quran Braille berarti titik 1, titik 2, titik 3, titik 5, dan titik 6 itu hurufnya ain. Terus titik 2 itu harokatnya fathah. Maka dibacanya A. Terus habis itu selanjutnya ada titik 1 dan titik 3 dan titik 4 itu hurufnya mim. Setelah itu di titik ada titik 2 itu harokatnya fathah, maka dibacanya ma. Setelah itu ada titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 6 itu hurufnya lam. La panjang, la 2 harokat. Terus habis itu Ulangi, titik 1, 2, 3, 6 itu tanda apa? ada huruf la.
ada lam alif. Lam alif. Ada lam alif. Terus setelahnya itu ada titik 2 dan titik 3 itu harokat fathatain, maka dibacanya lan. Jadi dibaca keseluruhannya amalan. Ya, lafadz amalan di sini ada huruf lam alif. Kalau dalam mushaf Awas yang biasa dipakai untuk orang lihat, lam alif itu terdiri dari berapa huruf? 2. Huruf apa saja? Ada huruf Lam lam dan alif. Huruf lam dan huruf alif. 2 huruf ya. Tapi dalam Al-Quran Braille, tanda lam alif itu hanya disimbolkan dengan satu rumus saja, yaitu titik 1, 2, 3, 6. Titik 1, 2, 3, 6 itu sudah menjadi simbol dari 2 huruf lam dan alif. Jadi adik-adik kalau mau nulis huruf-huruf yang ada lam alifnya, contohnya adlan atau amalan tadi gitu ya, itu sudah tidak usah lam sendiri, alif sendiri, tanwin, tidak. Tapi sudah ada titik 1, 2, 3, 6. Itu sudah lam alif dan tinggal memberi tanda tanwin fathatain. Berikutnya untuk tak marbutoh. Salsabila khairun nisa. Hadir Ibu. Silakan. Tam marbutoh diikuti fathatain. Titik 1 56 itu huruf H. Lalu titik 15 itu tanda harokat kasroh. Lalu titik 245 itu huruf ja. Titik 1 itu Huruf jim. Ya, huruf jim. Titik 1 huruf alif. Titik 1, 2, 3, 5 huruf ro. Titik 2 huruf fathah. Titik 1, 6 huruf. Lagi setelah huruf ro. Titik 2 harokat fathah. Titik 16 huruf tamarbutoh. Titik 23 harokat fathatain. Dibaca hijarotan. Ya, kalau untuk tanda tanwin pada tamarbutoh ditulis sama dengan di mushaf Al-Quran Awas. Ya, jadi setelah tamarbutoh langsung tanwin fathatain. Itulah untuk tanda-tanda tanwin fathatain, baik yang diikuti oleh alif atau alif maksurah atau terdapat pada lam alif. Berikutnya untuk tanda tanwin kasrotain. Silakan Mbak Salsabila Aulia Putri. Sudah keluar Ibu. Hah? Udah enggak ada. Udah Salsabila keluar Aulia Putri. dari isi. Sudah Iya, pindah? Ibu. Iya. Pindah Salsabila kemana? Aulia. Enggak tahu Ibu. Oh gitu. Di pertemuan pertama hadir ya? Hadir Ibu. Iya, baru Bu. Baru Hmm. berhenti. Baru berhenti. Kenapa alasannya? Kurang tahu Ibu. Tuh, baik-baik. Berarti sudah tidak ada di sini lagi ya. Baik. Ibu. Saila Rahmani Hidayati. Ada? Saila Rahmani. Nggak ada? Di Zoom ada Bu. Di Zoom ada Ibu, cuman enggak ada Ibu. Di Zoom ada, tapi Di off Zoom cam. ada. Off cam. Iya. Iya, tapi mic-nya udah nyala Ibu. Gitu. Halo, Mbak Saila. Baik. Berikutnya Sahula Ruzni. Ada? Ada Ibu. Silakan.
contoh dari Hasidin itu yang pertama ada titik 1, 5, dan 6 itu huruf H. Terus titik 1 huruf alif. Terus titik 2, 3, dan 4 itu huruf sin. Terus titik 1 dan 5 itu tanda kasroh. Selanjutnya titik 1, 4, dan 5 itu huruf dal. Yang terakhir titik 3 dan 5 itu kasrotain. Dibaca hasidin. Hasidin. Penulisan tanwin kasrotain sama dengan penulisan untuk Al-Quran awas. Jadi huruf kemudian diikuti oleh tanda harokat tanwin fathatain. Baik, berikutnya tanwin dhammatain. Silakan. Rafi'ah Aras. Ribu Ya, silakan. dhammatain, yaitu titiknya ada 2 dan 6. Titik 1, 2, 3, dan 5 adalah huruf ro. Titik 2 adalah harokat fathah. Titik 2, 3, dan 4. Mohon maaf Ibu, screen-nya hilang. Mbak, screen-nya Mbak Yulianti. Iya Bu, mohon maaf tadi saya keluar. Baik, makasih. Titik 1, 2, 3, dan 5 adalah huruf ro. Titik 2 adalah harokat fathah. Titik 2, 3, dan 4 adalah huruf sin. Titik 2, 4, 5, 6 adalah harokat dhammatain. Afwan Ibu, waw sukun. Titik 1, 2, dan Mana 3 ada adalah sukun? huruf lam. Coba di mana ada sukun? Waw. Waw Ulangi Ibu lagi, ya. coba. Diulang. Titik 2, 4, baik Ibu. Titik 2, 4, 5, dan 6 adalah huruf waw. Titik 1, 2, dan 3 adalah huruf lam. Titik 2 dan 6 adalah harokat dhammatain. Jadi dibaca rasulun. Rasulun, tanwin dhammatain diletakkan sesudah huruf, sama dengan di penulisan Al-Quran untuk orang awas. Berikutnya untuk tanda sukun. Kita lanjutkan tanda sukun. Silahkan dibaca. Kudsiyah. Jaringan saya buruk. Ya, kenapa ini hilang timbul, Mbak Yulian? Jaringannya buruk, Bu. Kenapa? Jaringannya ini tidak stabil. Jaringannya tidak stabil. Bisa ditampilkan lagi? Sekarang sudah atau muncul? belum? Oh, belum. Kayaknya mungkin ada yang lain yang udah di Ya, nggak apa-apa, ganti yang lain. Siapa yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu teman-teman yang lain? Yang laptopnya sudah diinstal font. Itu Ada yang bisa? kamarnya. Ya? saya cek dulu Bu, takutnya fontnya hilang. Ada yang bisa bantu?
Ya, siapa yang share? Nggak ada? Halo? Mohon aku di laptop saya tandanya nggak muncul. Baik, tidak ada yang share? Kalau tidak ada, saya gitu maksudnya. Gimana, Mbak? PJ-nya ada nggak ini? PJ, siapa ini? Kak Nadifa. Iya. Siapa ya? Ali Ada yang, host aja, ada yang Kak. bisa share nggak? Ada yang bisa share nggak? Nggak ada Ibu. Hah? Ada yang bisa? Nggak ada, Ibu. Nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada, bilang aja nggak apa-apa, saya yang share. Coba dialihkan ke saya ininya. Belum diinstal juga. Ibu udah bisa SS, Ibu. Kenapa? Maksudnya ibunya udah bisa share screen. Ya, baik. Sudah muncul ya di layar? Belum Ibu. Masih loading. Sudah? Udah, Ya. Baik. Ya. Berikutnya untuk tanda sukun, ya. Tanda sukun itu disimbolkan dengan titik 25. Contohnya silahkan dibaca Mbak Kutsia. Baik Ibu. Contoh sukun titik 1, 2, 3, 4, dan 5 itu huruf qaf. Terus titik 1, 3, dan 6 itu tanda dhammah dibaca ku. Titik 1, 2, 3 huruf lam. Titik 2 dan 5 tanda sukun dibaca Jadi, kul. dibaca kul. Tanda sukun diletakkan sesudah huruf. Nah, yang terakhir untuk tanda tasdid yang disimbolkan dengan titik 6. Silakan dibaca Mbak Nur Fahmi. Baik Ibu, untuk contoh tasydid pada surah Yunus ada titik 1, 3, dan 4 itu adalah huruf mim. Kemudian ada titik 2 adalah tanda fathah dibaca ma. Terus ada titik 6 itu adalah simbol tasydid. Ya. Kemudian untuk titik 2, 3, dan 4 adalah huruf sin. Dan titik 2 itu simbol fathah dibaca massa. Ya. Lafaz massa yang ditasydid huruf apa? Sa. Huruf apa? Mimnya. Mimnya. Yang ditasydid ya. Ya. Sin. Lafaz massa yang ditasydid huruf apa? Huruf sa-nya. Tidak ada huruf sa. Huruf apa? Sin. Huruf sin, ya, tidak ada huruf sa, ya. Saya ulang, lafaz massa yang ditasydid huruf apa? Huruf sin, Ibu. Huruf sin.
maka tasydidnya atau syiddahnya diletakkan sesudah huruf sin apa di sebelum huruf sin? Sebelum huruf sin, Bu. Sebelum huruf sin. Ingat tadi dalam penulisan Al-Quran Braille, semua harokat atau syakel atau tanda baca apapun itu diletakkan sesudah huruf. Kecuali untuk tanda Syiddah. kecuali untuk tanda apa? Tasydid atau syiddah. Tasydid atau syiddah diletakkan sebelum huruf. Maka pada lafaz massa tanda tasydid diletakkan sebelum huruf sin. Ya, karena yang ditasydid adalah huruf sin, maka tasydid dulu, baru kemudian sin, setelah sin baru harokat fathah, dibacanya massa. Inilah adik-adik cara penulisan huruf dan harokat dalam Al-Quran Braille. Ini masih kaidah umum, belum nanti ada kaidah-kaidah khusus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Atau sudah paham semua? Maaf Ibu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Kanida dulu aja deh. Ayo aja nggak apa-apa. Mana? Kurang jelas suara. Oke, baik Ibu. Jadi bisa gak disimpulin begini, Bu? Untuk huruf yang dibaca panjang, mad tabi'i yang ada alifnya gitu, Bu. Itu harokatnya ditaruh di alifnya gitu, Bu. Setiap huruf yang ada alifnya gitu. Jadi gitu ya, Bu? Ini yang bicara siapa ya? Putus-putus suaranya nggak jelas. Yulianti, Ibu. Ya, nggak jelas suaranya. Yang lain bisa mendengar jelas? Jelas itu. Gimana? Ada yang bisa itu nggak jelasin? Tadi terkait matobi'i ya Kak Yuli. Halo? Saya belum dengar suaranya. Iya. Jaringan saya jelek Bu di sini. Atau di chat aja Kak Yuli. Coba chat aja, tulis di chat. Tulis di chat. Maksudnya gini bukan Kak Yuli, kalau ada huruf mat, tanda fathahnya itu dia di huruf alifnya atau di huruf yang bacanya panjang. Oh, yang ditanyakan bacaan mat ya? Oke. Tanda bacaan mat, semua huruf mat dan huruf yang diikuti oleh huruf mat tidak diberi harokat atau syakel. Maka contoh yang sudah kita baca tadi, lafaz hasidin, huruf ha kan diikuti oleh huruf mat alif. Maka haknya tidak diberi fathah, itu sudah otomatis dibaca panjang. Rasulun, tadi juga sudah kita baca. Pada contoh tanwin dhammatain. Rasulun, huruf sin, diikuti oleh huruf mat wawu. Maka ingat kaidahnya, ini sebetulnya kita bahas di pertemuan yang minggu yang akan datang ya, untuk kaidah bacaan mat. Itu minggu depan kita bahas. Tetapi karena ada yang tanya, baik saya sampaikan sekarang. Untuk lafaz rasulun, ada huruf sin diikuti oleh huruf mat wawu. Maka ingat kaidahnya tadi, huruf mat dan huruf yang diikuti oleh huruf mat tidak diberi harokat. Maka di sini wawu tidak ada sukunnya, sin juga tidak ada dhammah. Kalau di Al-Quran Awas, sin ada harokat dhammah, wawunya juga ada sukun, ya kan? Tapi di Al-Quran Braille tidak ada. Itu untuk kaidah bacaan panjang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu. Gini ya Bu, kalau ada huruf mat yang dia itu nggak ada harokatnya, sudah tentu huruf yang sebelum mat itu tadi panjang ya Bu. Boleh ditulis di chat ya Mbak, nggak jelas suaranya, putus-putus.
Baik, Ibu. Ada lagi yang bertanya? Mau Ibu, kalau saya off cam, apakah suaranya jelas, Ibu? Agak mendingan. Berarti gini ya, Bu. Kalau ada huruf mat yang dia nggak ada sakelnya, itu sudah tentu huruf sebelum matnya itu dibacanya panjang gitu ya, Bu. Semua huruf mad dan huruf yang diikuti oleh huruf mad dalam Al-Quran Braille tidak ada syakelnya, tidak ada harokatnya. Itu ya. Ibu, kalau misalkan ada mat munfasil gitu, Bu, baca panjang harokatnya itu ada ditulis braille-nya gitu nggak, Bu? Ya, ditulis. Besok untuk kaidah bacaan panjang akan kita pelajari bacaan mad jaiz, mad wajib, mad lazim, semuanya ada. Ya, baik, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin sudah cukup. Ada lagi kah yang Cukup ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat dan berkah buat kita semua. Kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.